manusia. Detak jantung normal pada orang dewasa itu sekitar berapa sih? Yaitu sekitar 60-80 kali per menit. Jantung berdetak merupakan tandanya jantung itu bekerja. Seperti yang kita ketahui, jantung bekerja memompa darah ke seluruh tubuh untuk memberi makanan dan oksigen pada organ-organ yang ada. Penting untuk mengetahui detak jantung normal pada dewasa. Seiring bertambahnya usia, perubahan kecepatan dan keteraturan atau irama detak jantung dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. American Heart menyatakan bahwa detak jantung manusia dewasa yang istirahat normal adalah 60-100 bpm. Tachikardia adalah detak jantung yang cepat, didefinisikan sebagai atas 100 bpm saat istirahat. Yang kedua, bradikardia adalah denyut jantung yang lambat, didefinisikan sebagai di bawah 60 bpm saat istirahat. Selama tidur, detak jantung yang lambat dengan kecepatan sekitar 40-50 bpm adalah umum yang dianggap normal. Ketika jantung tidak berdetak ke dalam pola yang teratur, ini disebut juga sebagai aritmia. Cara menghitung denyut jantung melalui metode Carnot. Yang pertama, hitung denyut jantung maksimum Anda, kurangkan umur dari 220 per 1. Ini adalah denyut jantung maksimum Hermax Anda. Sebagai contoh, Hermax untuk seseorang berusia 40 tahun adalah 220 min 40 min 120. Anda juga bisa memperkirakan Hermax dengan cara menggalikan usia Anda dengan 0,7 dan mengurangkan hasilnya dari 208. Sebagai contoh, jika usia 40 tahun, nilai yang didapat adalah 400 min 400,7 28, sehingga Hermax adalah 208 min 28 min 180. Yang kedua, periksa denyut jantung saat istirahat. Sebaiknya Anda melakukan hal ini segera setelah bangun tidur dan masih berada di tempat tidur, sehingga badan Anda masih dalam keadaan istirahat sepenuhnya dan belum melakukan kegiatan lain. Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung jari dan jari tengah pada pembuluh darah arteri di tengah dari bagian dalam pergelangan tangan Anda dan dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau semenit atau selama 30 detik atau mengalihkan dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Hitunglah rata-rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan denyutan dimulai istirahat. Untuk melakukan hal ini, ditambahkan ketiga hitungan itu dan pergilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai. Sebagai contoh, 62, 65, 63. Letakkan ujung jari pada pembuluh nadi yang berada di samping batang tenggorokan. Yang ketiga, hindari hal-hal yang dapat mempengaruhi denyut jantung saat istirahat. Bahkan meskipun yang pertama dilakukan setelah bangun tidur adalah menghitung denyut nadi, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai. Tidak dapat mempengaruhi sepenuhnya mengendalikan hal-hal ini. Ingat saja bahwa semakin Anda dapat menghindari hal-hal tersebut, akan semakin akurat pula penghitungannya. Hal-hal yang meliputi cuaca panas, komunikasi, kafein, perubahan hormon stres, merokok, pengobatan, penghitungan setelah berolahraga pada hari yang sama. Yang keempat, hitunglah cadangan denyut nadi. Kurangkan RHR dari Hermax. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung
Sebagai contoh, jika HR max setelah 180 dan RHR adalah 63, hitunglah dengan cara demikian, yaitu 180 min 63 117. Nilai HR max reserve adalah selisih antara denyut jantung maksimum dan denyut jantung saat istirahat. Yang kelima, hitunglah batas atas bawah dari THR. Untuk batas atas dapat menggunakan 80% dari HR max reserve dengan cara mengalihkan dengan 0,8 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 63 dibagi 127 untuk batas bawah. Dapat menggunakan 60% dari Hermex Reserve dengan cara mengalihkan dengan 0,6 lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 63 bagi 113. Yang keenam, tambahkan batas atas dan bawah dari THR dan bagilah jumlah dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Sebagai contoh, 113,157 dibagi 2 sama dengan 145. Juga bisa mendapatkan hasil serupa dengan mengalihkan Hermex reserve dengan 0,7 lalu menambahkan hasil ke RHR. Sebagai contoh, 63 dibagi 145. Denyut jantung atau aktivitas fisik dan metabolisme saling berkait dan berpengaruh satu sama lain. Ketika seorang melakukan aktivitas fisik, denyut jantung akan meningkat untuk memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh agar memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otot-otot yang sedang bekerja. Hal ini juga meningkatkan metabolisme tubuh karena tubuh memerlukan energi tambahan untuk mendukung aktivitas fisik. Selain itu, semakin tinggi tingkat metabolisme seseorang, maka biasanya denyut jantung juga akan cenderung lebih cepat karena tubuh perlu menghasilkan energi tambahan untuk mendukung proses metabolisme. Sebaliknya, ketika seseorang beristirahat atau tidur, denyut jantungnya akan melambat karena tubuh tidak akan memerlukan banyak energi untuk aktivitas fisik. Dengan demikian, hubungan antara denyut jantung, aktivitas fisik, dan metabolisme adalah saling mempengaruhi dan berperan dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Baik, sekian penjelasan materi tentang denyut jantung pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan saya. Saya Zaida. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.